Spare saja. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, apa sih yang kalian tahu tentang kerajinan bahan lunak? Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, dan mudah dibentuk. Bahan lunak dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan lunak alam. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, serta alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah manusia dari bahan kimia dan perpaduannya. Prinsip kerajinan bahan lunak. 1. Keterampilan tangan dalam mengolah bahan. 2. Keterampilan teknik dalam mengolah bahan. 3. Memasukkan unsur kedaerahan dalam karya. Manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana, agar busana yang kita kenakan akan terlihat menarik. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, membuat suatu karya berbentuk patung bisa kita simpan di dalam ruangan agar memperindah dan mempercantik ruangan yang kita tinggali. Yang keempat yaitu kerajinan yang dapat dibuat untuk kelengkapan ritual, adat, dan agama. Benda kerajinan bahan lunak yang digunakan untuk kelengkapan ritual adat dan agama digunakan mereka sebagai pelengkap upacara atau sarana berdoa. Berdasarkan prinsip kebermanfaatannya, kerajinan bahan lunak yaitu 1. Menambah keindahan. 2. Menambah kekhasan suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Menjadi pertanda atau simbol. 5. Menyerupai benda asli atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak alam, contohnya 1. Tanah liat. Pada umumnya, tanah liat berwarna coklat, mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Maka jenis kerajinan ini dinamakan keramik. Yang kedua, kulit. Kulit berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit tidak tahan terhadap air. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Yang ketiga, getah nyatu. Getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Yang keempat, floor clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak buatan, contohnya sabun. Sabun berwujud padat sehingga langsung dapat diukir dengan membentuk benda yang diinginkan. Sabun juga bisa dicairkan dan dibentuk dengan cetakan.
lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. 3. Gipsum. Wujud gips berbentuk bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Gips mudah pecah. Mengolah gips dengan cara dicor atau dicetak. Yang keempat, fiberglass. Memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Untuk menggunakan fiberglass dapat cepat mengeras harus diberi campuran cairan katalis. Persyaratan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, artinya benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang terakhir yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang kerajinan bahan lunak, berikut latihan soal yang harus kalian kerjakan. Buatlah tabel identifikasi bahan alam dan buatan pada produk kerajinan bahan lunak di halaman 7 buku paket prakarya semester 1. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.